Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami dari tim 1 akan menjelaskan beberapa hal sebagai pemenuhan tugas mata kuliah KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi merupakan salah satu mata kuliah dari peminatan kami, yaitu Promosi Kesehatan dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 4. Dan dosen pengampu dari mata kuliah KIE ini yaitu Bapak Indra Amana, SKM, MPH. Kami dari tim 1 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Adestia Dahlan dengan NIM M2002002. Ada Abitasya Alia Putri Andi Iqbal dengan NIM M2002001. Afriani Kartini dengan NIM M2002003. Ada Agdes Gloria dengan NIM M2002004, dan ada Ahmad Dhani dengan NIM M2002005. Beberapa hal yang akan kami jelaskan dalam video ini yaitu mengenai fase-fase dalam proses konseling, di mana ada 8 fase proses dalam konseling, yaitu pertama persiapan, pembukaan, memulai proses, mendengarkan dengan aktif, dan yang kelima mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, keenam memfasilitasi perubahan perilaku, ketujuh mengeksplorasi kemungkinan dan memfasilitasi tindakan, dan fase yang terakhir yaitu terminasi. Baiklah, berikut penjelasan mengenai fase-fase proses dalam konseling. Nah, fase pertama dalam proses konseling yang pertama itu persiapan atau preparation. Nah, proses konseling sebenarnya sudah dimulai sebelum konselor dan klien bertemu. Klien sering kali belajar terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang seharusnya dikatakan kepada konselor. Klien tidak saja memiliki keinginan terhadap proses konseling, tetapi melainkan juga klien menginginkan pengertian dari konselor. Seringkali klien merasa berat untuk datang dan melakukan pertemuan konseling. Hal ini karena adanya rasa takut pada diri klien untuk menyampaikan masalahnya kepada konselor. Begitupun dengan pihak konselor. Pada saat yang bersamaan, konselor juga memiliki harapan-harapan atau keinginan dan perasaan pribadi terhadap pertemuan konseling. Sementara itu, apa yang menjadi pemikiran dan harapan-harapan konselor juga akan memengaruhi sesi-sesi pertemuan dalam konseling. Misalnya, klien dengan masalah pemilihan pemakaian kontrasepsi atau KB yang akan datang ke klinik konseling. Klien sebelumnya sudah memikirkan apa yang ia katakan nanti pada konselor, dan klien datang ke klinik konseling sudah siap dengan apa yang harus disampaikan. Sedangkan di pihak konselor sedang memikirkan apa yang harus disampaikan dan bagaimana sikap serta perasaan konselor waktu menerima klien tersebut. Lalu kemudian ada yang dinamakan pembukaan atau preamble. Nah, kata preamble sendiri dapat diartikan sebagai proses pembukaan dalam keseluruhan proses konseling. Nah, pertemuan awal dalam konseling menjadi yang sangat penting dan menentukan. Klien akan mengamati sikap dan perilaku konselor. Pada saat inilah klien menilai konselor. Klien akan menentukan sikap apakah proses konseling bisa dilanjutkan atau tidak. Di saat ini pula konselor diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Lalu kemudian ada yang dinamakan memulai proses atau getting started. Jika fase preamble dapat dilewati dengan baik, maka permulaan proses konseling dapat dimulai. Kesiapan klien untuk memulai proses konseling ditandai dengan sikap yang tenang, yang santai, duduk yang santai, tidak menunjukkan kegugupan dalam berbicara, bahkan tidak menunjukkan ekspresi kecemasan atau ekspresi yang tegang. Untuk mengawali proses konseling, konselor dapat memulai dengan menanyakan perasaan klien saat ini. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana perasaan klien sebenarnya, sehingga hal tersebut akan memudahkan proses konseling. Selain itu juga dapat menimbulkan perasaan merasa dipahami pada diri klien. Mendengarkan mungkin sesuatu yang sangat sulit atau bahkan membosankan, apalagi jika yang disampaikan adalah sesuatu masalah yang perlu pemecahan. Mendengarkan yang dimaksud
bukan asal mendengarkan saja. Akan tetapi, konselor harus dapat menjadi pendengar yang aktif, yang berarti konselor selalu merespon apa yang disampaikan oleh klien. Dalam proses konseling, klien tidak hanya menyampaikan perasaan-perasaannya kepada konselor saja, tetapi juga meraba-raba bagaimana kesan konselor sebenarnya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah. Konselor sebaiknya mencoba untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang telah disampaikan oleh si klien. Nah, melalui fase-fase tersebut, pada fase ini konselor meringkas apa yang menjadi permasalahan si klien dan kemudian mencocokkan atau mengklarifikasi dengan apa yang telah diringkasnya pada si klien. Apabila klien telah membenarkan apa yang telah diringkas oleh si konselor, maka konseling berikutnya dapat dilakukan. Oke, selanjutnya itu ada fase di mana memfasilitasi perubahan perilaku. Pada fase proses konseling ini, konselor harus menjajaki apakah klien telah memahami tentang perasaannya dan permasalahannya. Jika memang sudah memahami, konselor harus mempermudah klien untuk melakukan perubahan sikap. Konselor mengajak klien untuk lebih bersikap positif dan konstruktif terhadap permasalahan yang dialaminya atau dihadapi oleh si klien ini. Dengan kondisi seperti ini, keyakinan klien untuk bisa berubah dan perlu dimotivasi dan dipertumbuhkan. Titik sikap ini harus dijadikan sebagai modal dan energi yang besar bagi klien untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan memfasilitasi tindakan atau exploring option and action. Nah, dalam fase ini, tugas konselor adalah membantu klien untuk mengeksplorasi diri sendiri. Konselor mengajak klien untuk menggali kemungkinan-kemungkinan positif yang dimilikinya dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, hal ini juga dilakukan karena pada dasarnya yang bisa menyelesaikan masalah klien adalah diri klien sendiri. Waktu melakukan eksplorasi diri, perlu diperhatikan bahwa dalam situasi ini klien tidak merasa tertekan dan diharapkan klien bisa menikmati proses konseling. Apabila klien merasa tertekan, maka data-data yang telah terkumpul dan yang nantinya akan dipakai dalam penyelesaian masalah menjadi prematur dan selanjutnya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang prematur pula.